hari ini kita bisa hadir dalam kajian bulanan kita dalam pembahasan fikih mazhab Syafi'i dengan pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih berkaitan tentang tema sholat, khususnya tentang sunnah-sunnah sholat atau perbuatan yang dianjurkan di dalam sholat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa sunnah sholat, di antaranya adalah mengangkat kedua tangan di dalam sholat yang dilakukan pada 4 keadaan saja. Jadi selama sholat kita mengangkat kedua tangan itu pada 4 kondisi. Yang pertama ketika takbiratul ihram atau takbir pertama, takbir pembuka sholat. Yang kedua ketika akan ruku. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku, yaitu menuju i'tidal. Dan yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Ya. Tata cara mengangkat kedua tangan, yang pertama yang diangkat adalah kedua tangan, ya, dalam keadaan terbuka, tidak digenggam. Kemudian jari-jari rapat sedang, tidak rapat mutlak, tidak terbuka lebar. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat, ya, tidak membelakangi, tidak miring, ya, tapi menghadap ke arah kiblat. Kemudian diangkat sampai dengan sejajar bahu, yaitu kira-kira berada di sisi telinga, jempol ada di bawah telinga, kira-kira posisinya seperti ini, ya. Kemudian membaca atau mengangkat kedua tangan itu sejak awal dari takbir, ya, dari awal takbir kita sudah mulai mengangkat dan meletakkan di badan, misalnya kita pada takbiratul ihram dengan selesainya kita bertakbir. Kemudian kemarin sudah kita bahas tentang anjuran setelah takbir adalah membaca doa istiftah atau doa iftitah. Dan kemarin sudah saya jelaskan tentang beberapa versi atau riwayat-riwayat yang sahih yang semuanya bisa dipakai dalam doa iftitah. Kemudian berikutnya adalah anjuran untuk membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat, khususnya rakaat yang pertama. Ya, jadi dianjurkan setiap rakaat kita membaca ta'awudz, khususnya pada rakaat yang pertama. Yang terakhir pembahasan kita kemarin adalah tentang anjuran membaca amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Dan kemarin sudah dijelaskan pula ada 4 versi cara membaca amin, ya, di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah seperti yang biasa kita baca, memanjangkan huruf hamzah a, ya, seperti mat tabi'i 2 harokat, kemudian mim dibaca panjang, ya. Jadi seperti yang biasa kita baca, yaitu dengan membaca amin, ya. Ini adalah bacaan yang masyhur, yang terkenal. Kemudian yang kedua, cara baca amin adalah dengan memendekkan huruf hamzah. Jadi tidak dibaca panjang, bacanya sekedar a, ya. Kemudian mimnya dibaca panjang, amin. Ini juga bacaan yang masyhur, tetapi tidak semasyhur yang pertama, ya. Kemudian yang ketiga, ini masuk dalam bacaan syadz, yang syadz itu aneh, ya, nyeleneh, ya, tidak umum, yaitu dengan membaca panjang hamzah dan mentasydid huruf mim. Jadi cara bacanya adalah amin. Nah, itu cara baca yang ketiga, secara bahasa boleh tetapi syadz. Yang keempat juga boleh tetapi syadz, yaitu dengan membaca hamzah dengan imalah, yaitu miring antara fathah dan kasrah. Jadi a dibacanya dengan e. Jadi cara bacanya adalah
Amin. Nah, itu juga adalah cara baca yang diperbolehkan. Itulah kurang lebih akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan beberapa sunnah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Pengarang kitab Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala berkata, wa qira'atu surati fi mawdhi'iha, dan membaca surat pada tempatnya. Dalam bahasa kita dianjurkan membaca surat pendek, ya. Nah, surat pendek ini dibaca pada tempatnya saja. Kapan tempatnya? Yaitu pada rakaat pertama dan kedua. Ya, pada rakaat pertama dan kedua dalam sholat kita. Ya, jadi misalnya subuh, ya, 2 rakaat pertama, zuhur dan lain sebagainya, itu dianjurkan untuk membaca surat pendek. Adapun rakaat yang ketiga dan seterusnya, maka tidak dianjurkan membaca surat pendek. Ya. Nah, di sini sedikit saya jabarkan tentang bagaimana cara membaca surat pendek yang baik. Di dalam mazhab Syafi'i lebih diutamakan membaca satu surat secara utuh dibandingkan membaca ayat yang merupakan bagian dari satu surat yang panjang. Ya, meskipun ayat itu secara jumlah hurufnya atau kata-katanya lebih banyak dari satu surat yang pendek. Jadi misalnya kita baca surat misalnya katakanlah Alhaakumut Takatsur, ya, itu ada 8 ayat, ya, ada 3 baris kalau dalam Quran, ya. Itu kita kalau baca secara lengkap itu lebih bagus daripada kita misalnya baca 1 atau 2 ayat yang panjang, ya, dalam surat yang panjang. Misalnya surat kita baca surat ayat kursi itu kan kira-kira 4 atau 5 baris. Jadi secara total huruf dan kata itu lebih banyak. Tapi lebih afdol adalah baca satu surat utuh meskipun lebih pendek, ya. Mengapa demikian? Lil ittiba', karena mengikuti kebiasaan Nabi memang seperti itu. Rasulullah SAW kalau beliau sholat, maka kalau baca surat itu dihabiskan semua, ya. Jadi tidak dipotong-potong, umumnya begitu, ya. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya beliau kurang, maka ditambah surat yang lain dan dibaca sampai habis juga. Begitu. Jadi itu memang kebiasaan Nabi, ya. Tapi kebiasaan ini tidak menjadi hukum wajib, cuma ini adalah anjuran saja. Itu. Kemudian hadirin kalau kita membaca surat, maka dianjurkan mengurutkan bacaan surat dari rakaat pertama dan kedua. Maksudnya apa? Kalau misalnya rakaat pertama kita baca surat nomor 90 misalnya, maka rakaat kedua kita baca nomor 91 atau seterusnya sampai akhir Quran yaitu 114. Itu dianjurkan seperti itu. Jadi dianjurkan dibaca secara berurutan. Jangan dibaca kebalik, ya, sungsang gitu, ya. Jangan dibaca balik. Jadi misalnya yang rakaat pertama 90, rakaat keduanya 89 misalnya, itu kurang baik, ya. Yang baik adalah secara berurutan. Begitu juga dianjurkan kalau memang bisa bacaan rakaat pertama itu lebih panjang daripada bacaan yang rakaat kedua. Jadi kita atur, kalau kita mau baca, usahakan yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, itulah beberapa tata cara kita dalam pembacaan surat-surat pendek di dalam sholat. Berikutnya kita akan lanjutkan sunnah sholat yang lain. Di sini dikatakan wal jahru wal israru fi mawdhi'ihima, yaitu mengeraskan bacaan dan memelankan bacaan pada tempatnya masing-masing. Jadi di dalam sholat yang dibaca keras, maka kita dianjurkan baca keras meskipun kita sholat sendiri. Jadi baca keras itu tidak bergantung orangnya sholat jamaah atau sholat sendiri, tidak. Tetapi karakter sholat ada yang memang bacaannya dibaca keras, ada sholat yang bacaannya dibaca pelan, ya. Misalnya dibaca keras kalau sholat 5 waktu, subuh,
maghrib, isya itu bacanya keras ya. Kalau zuhur, asar bacanya pelan ya. Itu jadi dibaca keras itu bagaimana? Keras itu adalah dibaca sehingga orang yang jarak agak jauh dari dia itu mendengar bacaan tersebut secara jelas, huruf-hurufnya ya dibaca secara jelas ya, bukan kadang-kadang ada orang baca pelan atau hurufnya kedengaran sedikit-sedikit tapi kadang benar, kadang enggak, nah itu masih pelan ya gitu. Ya gitu. Nah, di sini juga perlu saya sampaikan kembali, sebenarnya tidak berkaitan secara langsung. Kembali saya ingatkan bahwa di dalam sholat ketika seseorang membaca bacaan dengan pelan itu bukan berarti dibaca dalam hati. Karena sudah sering saya sampaikan, di dalam sholat semua bacaan harus dilafalkan di mulut, tidak boleh dibaca dalam hati. Para ulama sepakat, ini bukan hanya dalam mazhab Syafi'i saja, tapi dalam mazhab yang lain ya, 4 mazhab sepakat bacaan sholat kalau dinyatakan atau dibacanya dalam hati maka bacaan itu tidak terhitung, dianggap belum baca ya, dianggap belum baca. Jadi harus kita lafalkan, minimal terdengar pada diri kita sendiri. Jadi kalau terdengar pada diri kita sendiri ya itu adalah bacaan pelan ya. Dan diusahakan jangan dibacanya terlalu keras sampai beberapa jamaah kanan kiri belakang depan dengar, itu sudah keras namanya ya. Kalau ketika sholat pelan kita baca keras makruh ya. Kalau sholat keras kita bacanya pelan juga makruh gitu. Jadi harus sesuai dengan tempatnya masing-masing. Apalagi kalau misalnya sholatnya pelan dibaca keras, itu potensi mengganggu jamaah lain itu besar ya. Jadi sering jamaah samping kita karena terganggu dengan bacaan kita, dia kacau balau bacaannya, kasihan, dan itu akan menyebabkan sholat kita menjadi makruh karena mengganggu sholat orang lain. Berikutnya wa takbiratul intiqalat, dan membaca takbir-takbir perpindahan. Jadi semua takbir dalam sholat itu disebut dengan takbir perpindahan karena menunjukkan perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain ya. Cuma satu takbir yang wajib, yaitu takbir pertama yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu wajib ya. Jadi kalau ada orang sholat gak baca takbiratul ihram maka sholatnya tak sah. Tapi kalau takbir-takbir lain termasuk juga bacaan tasmi'. Tasmi' itu bacaan sami'allahu liman hamidah. Bacaan itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kalau tidak kita baca ya, meskipun sengaja, maka sholat kita tetap sah, tidak perlu sujud sahwi, tetapi makruh, gak bagus. Gak bagus seseorang itu tidak baca takbir-takbir tersebut. Nah, dalam membaca takbir itu hadirin dianjurkan untuk memanjangkan bacaannya sampai orang sholat tersebut memposisikan diri pada gerakan berikutnya. Misalnya dia dari berdiri menuju sujud, ini kan agak panjang, dia panjangkan juga bacanya. Allahu Akbar sampai sujud baru selesai ya. Jadi jangan Allahu Akbar baru berdiri gitu, atau naik dulu udah mau dekat baru Allahu Akbar. Nah, itu boleh begitu, itu tidak membatalkan ya. Tetapi yang lebih bagus itu adalah semua gerakan ini dalam posisi dia baca takbir. Mengapa demikian? Alasannya adalah supaya tidak ada bagian manapun dari sholat yang luput dari bacaan zikir. Jadi supaya bacaan zikir itu mencakup semua gerakan di dalam sholat. Jadi makanya dipanjangkan. Termasuk ketika kita bangkit dari sujud menuju rakaat kedua atau rakaat keempat yang diselingi dengan duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk sebelum berdiri. Ya, namanya jalsatul istirahat. Itu hukumnya sunnah. Nah, ketika kita posisi berdiri dan harus melewati duduk istirahat, tetap takbir ini kita panjangkan, tidak kita lepas. Jadi posisi kita dari sujud, kita sudah takbir Allahu Akbar, pas duduk masih takbir terus itu. Allah, duduk dulu ya, pas tegak masih Allah, pas sudah tegak baru bar, sudah selesai begitu.
Ya, jadi tidak putus dari sujud sampai tegak, meskipun di tengah-tengah itu diselingi dengan duduk istirahat atau jilsatul istirahat. Ya, itu tujuannya sekali lagi supaya tidak ada bagian gerakan sholat yang kosong atau luput dari bacaan zikir. Jadi semua kita itu dalam sholat itu semuanya ada zikirnya. Kita ruku, bangkit, sujud, semua kan ada zikirnya. Yang nggak ada bacaan khusus kan dalam posisi transisi tadi itu, posisi berpindah. Nah, supaya tidak kosong kita isi dengan bacaan takbir tadi. Ya. Kemudian berikutnya sunnah sholat yang lain adalah wa nadharu maudhi'is sujud, dan memandang tempat sujud. Maksudnya tempat kita meletakkan kening kita ketika sujud. Jadi seorang yang sholat sejak awal dia sholat sampai akhir dia sholat, pandangannya dalam keadaan terbuka, matanya terbuka melihat ke tempat titik sujud, satu titik itu. Tujuannya adalah supaya dia bisa menjaga kekhusyuan diri. Ya, kalau matanya itu dia muter-muter itu sulit untuk khusyuk, meskipun itu tidak membatalkan sholat, tapi makruh karena dia bisa melirik dan lain sebagainya, itu hukumnya adalah makruh. Jadi kita tetapkan pada satu titik, yaitu ketika sujud. Nah, ketika kita duduk duduk tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir, ya kita akan menunjuk begini. Nah, ketika menunjuk maka mata itu baru kita pindahkan ke tempat isyarat tangan ini. Jadi cuma posisi itulah mata kita berpindah dari tempat sujud menuju ke telunjuk ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir. Sebagian ulama ada yang menyatakan kalau orang itu ruku, maka diperkenankan atau boleh juga melihat kepada ujung jari kaki. Jadi melihatnya ke arah belakang begini. Ini lebih mudah daripada melihat ke depan, ya. Ini lebih mudah, itu ada pendapat demikian. Berikutnya, wa qurrahataini 'ala rukbataini fi ruku'. Meletakkan kedua telapak tangan, ya, di lutut ketika ruku. Jadi kalau kita ruku, telapak ini tidak diletakkan di paha, tidak juga kita letakkan di betis, ya, tapi kita letakkannya di posisi lutut. Nah, ketika diletakkan di lutut itu posisi tangan terbuka, tidak tergenggam begini. Yang kedua, posisi tangan jarinya dibuka agak lebar dan posisinya seperti menggenggam begini, bukan cuma nempel saja begini, ya, tapi seperti posisi memegang, menggenggam. Dan posisi jari itu ke arah kiblat. Ke arah kiblat itu maksudnya ke arah bawah, ya, tidak miring begini, tidak kanan kiri, ya. Dan posisinya sekali lagi seperti menggenggam. Jadi menggenggam daripada lutut orang tersebut seperti ini. Nah, itu anjurannya seperti itu. Kemudian tangan ini siku, ya, dalam ruku ini kita jauhkan dari sisi badan bagi laki-laki. Jadi kalau kita sholat dan kita tidak berjajar dalam jamaah, misalnya kita sholat sendiri, maka kita buka, ya, kita buka posisi. Tapi kalau perempuan justru siku ini kita dimasukkan kalau untuk perempuan. Termasuk dalam sujud juga seperti itu. Bagi laki-laki, lengan bawah ini diangkat, siku-siku dijauhkan dari sisi badan. Kalau perempuan justru ditarik ke dalam dan lengan bawah ini diletakkan di lantai. Yaitu beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wa tasbihur ruku'i was sujud, membaca tasbih ketika ruku' dan sujud. Di dalam ruku' dianjurkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ditambah wa bihamdi, ya. Memang kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Dalam bacaan wa bihamdi ini adalah bacaan tambahan dalam riwayat bacaan tasbih dalam riwayat yang lain. Jadi ada beberapa riwayat bacaan Nabi dalam bertasbih, baik rukuk maupun sujud, ya. Ada yang terbatas pada subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, itu satu riwayat. Nah, dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan untuk menggabungkan riwayat yang lain dengan menambah wa bihamdi. Ini diambil dari riwayat apa? Dari riwayat Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika di penghujung hidup beliau itu banyak membaca bacaan
subhanakallahumma wa bihamdika rabbil firli. Dibaca ketika ruku dan sujud. Ya, yu'awwilul ayah, mentafsir atau menakwilkan ayat, yaitu maksudnya dalam surat An-Nasr. An-Nasr idza jaa nasrullah al-fath, itu cerita tentang penaklukan Mekah. Dengan ditaklukkannya Mekah, maka dakwah Islam bisa dikatakan atau dakwah Nabi itu hampir selesai. Maka Nabi kalau selesai dakwah maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Maka ketika itu beliau diperintahkan banyak bertasbih, beristighfar. Maka ayat itu menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Menakwilkan ayat ini, maka Nabi mulai merubah bacaan ruku dan sujudnya menjadi subhanakallahumma, ini tasbihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu istighfarnya. Ya, itu istighfarnya. Maka kita dianjurkan menambah wa bihamdi. Jadi dalam mazhab Syafi'i bacaan ruku itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, masing-masing dibaca 3 kali. Ya, kalau dia baca sekali nggak apa-apa. Bahkan kalau baca subhanallah saja nggak apa-apa. Bahkan nggak baca sama sekali juga nggak apa-apa. Tapi kurang baik. Berikutnya, waliftirashu fi kulli julusin lam yaqubhu salamun. Dan duduk iftirash pada setiap posisi duduk yang tidak diikuti salam. Dalam sholat kan ada beberapa jenis duduk. 1, duduk di antara 2 sujud. 2, duduk tahiyat awal. 3, duduk istirahat sebelum kita tegak berdiri. Dan keempat, duduk tahiyat akhir. Jadi ada 4 jenis duduk. Nah, untuk duduk yang tidak diikuti salam, berarti apa? Semua duduk itu kecuali tahiyat akhir, kan? Tahiyat akhir saja yang diikuti salam, kan? Semua duduk yang tidak diikuti salam, maka dia duduknya iftirash. Duduk iftirash itu bahasa kita duduk tahiyat awal. Bagaimana posisinya? Kaki kiri kita buka, ya, punggung kaki kiri di lantai, kemudian orang itu duduk di telapak kaki kiri begini, ya. Kemudian kaki kanan ditegakkan secara vertikal lurus, jari-jari kelimanya ditekuk menghadap kiblat semua. Nah, begini jadi posisi seperti tahiyat awal itu. Ini namanya duduk iftirash, dilakukan pada semua duduk sholat kecuali duduk tahiyat akhir. Kan tahiyat akhir itu diikuti dengan salam. Ada satu lagi duduk yang di dalam sholat yang tadi saya lupa sebutkan, yaitu duduk tahiyat akhir tetapi dia mau sujud sahwi. Orang mau sujud sahwi kan baca tahiyat akhir dulu. Nah, ketika mau sujud sahwi, duduknya itu bukan duduk tahiyat akhir, tapi meskipun bacanya tahiyat akhir. Karena apa? Karena dia mau sujud, kan mau sujud sahwi. Dan juga duduk ketika sujud sahwi. Sujud sahwi kan 2 kali, sujud, duduk, sujud. Nah, pas duduk itu duduknya iftirash juga. Intinya gini hadirin, untuk mudahnya, duduk yang tawarruk yang sambil miring itu, ya, itu khusus yang ada salamnya, gitu saja seperti yang disebutkan, yang ada salamnya. Kalau duduk yang tidak ada salam, maka dia duduknya iftirash. Ini tata cara mazhab Syafi'i begitu, ya. Kalau kita lihat, ya, di masyarakat kita ini mulai masuk mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali sedikit beda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali itu secara umum sama dengan Syafi'i. Pokoknya duduk, ya, yang diikuti salam, maka dia duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk tahiyat akhir, yang kaki kirinya masuk ke bawah kaki kanan, itu tawarruk. Mazhab Syafi'i dan Hambali sama, cuma satu hal bedanya. Mazhab Hambali itu kalau sholatnya 2 rakaat, ya, 2 rakaat, berarti kan duduknya cuma 1 tahiyat, kan, tahiyat akhir saja. Maka tahiyat akhirnya itu tetap duduk iftirash. Itu saja bedanya. Makanya kita lihat di Indonesia ini ada sebagian jamaah kaum muslimin, kalau pas sholat sunnah 2 rakaat, kan, dia nggak duduk iftirash, dia nggak duduk tahiyat akhir, nggak duduk tawarruk, nggak ada, tapi dia duduk iftirash. Itu tata cara mazhab Hambali. Itu khasnya mazhab Hambali, nggak ada mazhab yang lain. Ya, bukan, nggak ada mazhab yang lain. Itu memang seperti saya katakan,
Di Indonesia ini mazhab Hambali masuk mulai ke Indonesia ya, dan itu tidak masalah, tentu tidak salah itu, sama betul semua. Siapapun kita mengambil mazhab apapun dari 4 mazhab maka ibadahnya sah ya, tidak ada masalah, dan jangan diperdebatkan, tidak perlu apalagi disalahkan, enggak. Semuanya betul, cuma tata caranya dan mengikuti imamnya saja yang berbeda. Berikutnya, wa tawarruqu fima yaqubuhu salam, dan duduk tawarruk untuk duduk-duduk yang diikuti salam. Tawarruk ini saya barusan saya katakan duduk tahiyat akhir, yang kakinya itu di bawah kaki kanan ya, itu. Nah, jadi kita kalau dalam mazhab Syafi'i itu duduk yang setelahnya langsung salam, itu baru kita duduk tawarruk. Makanya kalau kita sujud sahwi itu duduknya lucu. Pas kita baca tahiyat, kita duduknya iftirash, tahiyat awal. Apa duduk tahiyat awal? Pas sujud, duduk masih iftirash lagi. Sujud, pas sujud terakhir, kan tinggal salam doang. Itu kita duduknya iftirash, langsung miring, langsung salam. Gak dibaca lagi bacaan tahiyat akhirnya. Berikutnya, wat taslimatu tsaniyah. Salam kedua hukumnya sunnah. Ini sepakat para ulama. Salam yang wajib itu adalah sekali saja. Salam yang kedua adalah sunnah. Ya, salam yang kedua adalah sunnah. Termasuk menengoknya itu sunnah. Ya. Nah, kalau berikutnya saya baca langsung ya. Wal iltifatu fit taslimataini yaminan fil ula wa shimalan fit tsaniyah. Menengok 2 kali dalam 2 salam itu, tengokan pertama ke kanan, tengokan kedua ke kiri. Itu semuanya sunnah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i cara salam begini. Assalamualaikum itu masih menghadap kiblat. Posisi kepalanya ke depan. Assalamualaikum sudah selesai kum, warahmatullahnya tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, kembalikan lagi ke depan dulu. Jangan langsung assalamualaikum dari sini. Kembalikan dulu ke tengah. Assalamualaikum baru ke kiri warahmatullah. Nah, seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, itu tata cara salam. Baik, warahmatullah, masih ada sisa 5 menit sebelum kita maghrib, dan ini sudah selesai pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat. Kita buka sesi tanya jawab. Jika ingin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Ya. Ya. Oh ya. Ya, memang ini ada sebagian imam membaca takbirnya itu ketika sudah mau posisi berdiri. Jadi dia pas tegak atau dia bangkit dari sujud nggak baca dulu. Pas sudah mau atas Allahu Akbar. Nah, itu boleh. Ada ulama berpendapat demikian. Tetapi kalau alasannya takut kedahuluan makmum, maka cara memberikan solusinya ya bukan begitu. Solusinya makmumnya yang diajari. Makmum itu kan seharusnya tidak bangkit kecuali imamnya sudah bangkit dulu. Jadi makmumnya yang harus diedukasi. Jangan membersamai, mendahului haram, membersamai makruh. Jadi bagaimana yang baik? Yang baik itu makmum itu baru bergerak setelah selesai takbir. Allahu Akbar, baru makmumnya bergerak. Ya, seperti itu. Termasuk salam. Salam kan panjang. Assalamualaikum warahmatullah, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah, baru makmum salah. Itu yang paling baik. Ya, itu yang duduk namanya duduk istirahat. Benar. Dan dalam azkar Imam Nawawi, kitab azkar, ya, para ulama cuma beda 2 pendapat dan tidak menyebutkan duduk di antara 2 sujud itu. Jadi pendapat yang kuat takbirnya dari bangkit sujud, bukan mulai dari duduk istirahat, bukan. Dari bangkit sujud sudah baca takbir. Seperti saya katakan tadi kan, meskipun di sela duduk istirahat, tetap takbirnya lanjut, nggak putus sampai tegak berdiri. Pendapat kedua, takbirnya itu sudah mendekati berdiri. Begitu. Itu ada pendapat. Tapi saya katakan tadi yang kuat itu adalah dari bawah. Tapi kalau mau ada yang takbirnya udah mendekati berdiri atau sudah mau mendekati ruku atau silakan, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Cuma yang afdol mana yang mau kita pilih? Nah, itu tadi kalau umumnya ulama lebih bagus takbirnya dibuat panjang. Begitu. Wallahu a'lam.
Lagi. Waalaikumsalam. Kalau misalnya berdoa atau bertasbih itu harus dilafazkan, atau kalau misalnya cuma di dalam hati itu doa Kalau bacaan di dalam sholat yang kalau ingin terhitung sebagai sebuah bacaan, maka dia harus dilafalkan. Tapi kalau sekedar ingin bacaannya itu berpahala dan didengar oleh Allah, itu di dalam hati nggak masalah. Contohnya, kita berdoa, doa dalam hati, nggak masalah. Dalam sholat nggak masalah. Allah tahu, Allah dengar, Allah paham dengan doa kita. Tetapi kan kita begini, di dalam sholat itu kan, sholat itu apa? Sebuah ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi ada dua bentuk perbuatannya, ada gerakan, ada ucapan. Nah, ucapan di dalam sholat itu para ulama sepakat tidak terhitung sampai terucap, tidak dihitung sampai dia terucap. Jadi misalnya saya ruku, dalam hati saya baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, saya baca 3 kali. Ya, tapi dalam hati bacaan saya itu tidak terhitung. Saya bagaikan ruku tanpa membaca tasbih. Itu secara hukumnya begitu. Tapi dalam hal saya dapat pahala karena membaca zikir, dapat pahala. Dalam hal zikir saya didengar oleh Allah, didengar oleh Allah. Tetapi aturan sholat, bacaan itu terucap di mulut, tidak boleh dibacanya di dalam hati. Dan sekali lagi ini sepakat seluruh ulama. Ya, 4 mazhab ya, saya bicara sepakat ini adalah kesepakatan 4 mazhab. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, semua bentuk kesalahan sholat yang dituntut sujud sahwi, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jadi sudah innaka hamidum majid, sujud 2 kali, sujud, duduk lagi, langsung salam, tidak baca tahiyat. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, ya, mazhab yang paling tua, kebalikan mazhab Syafi'i. Semua bentuk sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi sudah innaka hamidum majid, salam, baru sujud dia. Sujud 2 kali, setelah sujud 2 kali, salam lagi tadi. Sujud 2 kali, lalu duduk, salam lagi. Jadi salamnya 2 kali sepertinya. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Imam ini, setiap 4 mazhab punya pendapat masing-masing hadirin. Ini memang salah satu masalah-masalah yang unik ini. Setiap mazhab punya pendapat. Seperti tadi masalah duduk tahiyat akhir, itu setiap mazhab punya cara masing-masing. Ya. Jadi kalau untuk sujud sahwi dalam mazhab Imam Malik misalnya, kalau kesalahannya karena kekurangan, sujudnya sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau kesalahannya karena kebanyakan, misalnya kebanyakan rakaat, ya, maka sujudnya setelah salam. Itu dalam mazhab Imam Malik. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab yang keempat, sujud sahwi yang Nabi itu sujud sahwinya sebelum salam, yang Nabi sujud sahwinya setelah salam. Gitu. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk yang sebelum salam, ada beberapa bentuk yang setelah salam. Intinya setiap mazhab berbeda. Dalam mazhab Syafi'i semuanya sebelum salam. Ya, semuanya sebelum salam. Wallahu a'lam. Baiklah, rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah selalu dimudahkan untuk menuntut ilmu dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing untuk melaksanakan syariat ini dengan sebaik-baiknya, dijaga dalam ketaatan dan dijauhkan dari segala macam kemaksiatan dan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.